Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Malam ini adalah malam Selasa bertepatan pada 25 Desember, di mana kaum Nasrani, kaum Kristen merayakan kelahiran Nabi Allah Isa, betul? Nah, perlu dibahas kenapa 25 Desember Kristen di seluruh dunia merayakan kelahiran Nabi Allah Isa. Karena malam 25 Desember ini dekat dengan tahun baru, di mana tahun baru itu semua merayakannya untuk menghitung-hitung kehidupan untuk dirinya selama hidup di dunia. Bertambah tahun, bertambah tua kita. Itu ada baiknya saja, ada baiknya juga, karena juga nanti pada tanggal 1 Januari bertepatan dengan 1 Muharram. Ya. Jadi kalau mau disalahkan, jadi kalau ini mau ketemu lagi seperti ini, nunggu 1 tahun lagi baru ketemu. Malam Selasa, ya. Malam 25 Desember, malam Muharram, 1 Muharram dan 1 Masehi Januari, itu nunggu 100 tahun baru ketemu lagi. Nah, ini makanya Habib ingin membahas tentang masalah yang perlu kita sama-sama ketahui. Dulu di zaman dahulu itu orang Kristen itu merayakan kelahiran Nabi Allah Isa pada tanggal Februari. Karena Februari itu sepi, peringatan itu tidak ada respon dari mereka, walaupun dari Kristen sendiri tidak ada responnya, karena berdiri sendiri, maka dirubahlah pada tanggal September, pada bulan September. September juga tidak menemukan respon dari masyarakat dunia Kristen. Akhirnya diberlakukanlah pada tanggal 25 Desember supaya apa? Supaya orang Islam itu ikut-ikutan memeriahkan hari Natal dan tahun baru. Nah, itu tahun barunya itu yang diangkat untuk memuliakan 25 Desember. Ya. Supaya 25 Desember orang Islam mengatakan selamat hari Natal. Padahal tidak ada selamat bagi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Selama mereka mengingkari Al-Qur'an, mengingkari Rasulullah dan tidak mau menyembah kepada Allah, tidak ada selamat bagi orang yang kafir kepada Allah. Ini tegasnya bukan dari Habib, dari Al-Qur'an. Habib hanya menyampaikan, mungkin saja kalau misalkan dilihat ditonton ini tausiahnya Habib oleh orang-orang Kristen, biar mereka juga tahu bahwa konsekuensinya mereka menetapkan hari kelahiran Nabi Allah Isa itu sampai 3 kali, dari Februari, September dan juga Desember. Berarti kan keliru semua ini, ya. Nah, tapi kalau mau dilihat dari sejarah, September itu betul-betul di Palestina itu lahirnya Nabi Allah Isa itu pada bulan Bulan September. Karena bulan September itu bulan di mana kurma itu masak. Waktu panennya kurma. Kenapa hubungannya dengan kurma? Ini perhatikan. Sayyidatina Maryam itu senantiasa munajat di mihrabnya Yakub, minta kepada Allah, ya Rab, munajatnya di sana. Sampai Yakub itu yang tidak punya anak menjadi punya anak. Dari sebab munajat di tempat yang mustajab. Yang tempat mustajab itu ditempati oleh Sayyidatina Maryam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hada ya Maryam, jamuka. Dari mana makan ini Maryam? Hada min indi rabbi. Ini makanan dari sisi Tuhanku.
tak pernah keluar, tak pernah masak, tak pernah apa-apa, tapi makanan selalu lezat, minuman selalu ada, piring-piringnya semuanya selalu fresh, tidak pakai rakora. Di masjid ada tempat, ini mihrab namanya. Ini mihrab. Sebelah sini mihrab, sebelah sana mihrab. Itu biasanya, karena memang sudah di zaman dulu ada mihrab. Setiap nabi dan rasul punya mihrab untuk bersemedi, menghadap kepada Allah, munajat kepada Allah SWT di mihrab-mihrab itu. Sampai-sampai itu masuk ke tempat ini, minta kepada Allah SWT. Akhirnya punya anak, ya, punya anak yang namanya Yahya. Itu gara-gara minta di tempat mihrab itu tadi, tempatnya Sayyidatina Maryam. Nah, Sayyidatina Maryam ini tidak pernah keluar, bahkan di tempat ini ada juga tempat mandinya. Mihrabnya itu ada tempat mandi. Jadi Sayyidatina Maryam itu kalau mandi, walaupun mandi tidak telanjang. Jadi ada jilbabnya itu dianukan sini. Dari saking malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doanya makanan langsung dari surga masuk ke mihrab. Kalau sudah makan, pergi lagi, datang lagi. Setiap mau makan, datang lagi. Sampai pamannya yang jadi nabi tidak pernah minta kepada Allah, ya Rabb, berikan makan kepada kami sebagaimana yang kau berikan kepada Maryam. Tidak jatuh-jatuh juga. Akhirnya dimuliakan itu Sayyidatina Maryam dan minta di sana sampai punya anak. Yang tidak punya anak menjadi punya anak. Ini ceritanya panjang lebar. Kalau kamu melihat tentang masalah Sayyidatina Maryam, Ayub dan juga Zakaria di sini di kitab Maryam. Nah itu. Nah ketika sudah begitu hebatnya Sayyidatina Maryam ini, tak tahunya ada malaikat datang meniupkan rohnya, sampai ketika ditiup itu Sayyidatina Maryam langsung hamil. Sayyidatina Maryam ketakutan. Sayyidatina Maryam, kenapa kamu datang kepada saya? Aku hanya disuruh, diperintah oleh Allah SWT, jangan takut kamu, karena ini adalah perintah dari Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada kamu. Jangan kau sentuh aku, karena aku tidak bersuami. Aku tidak pernah disentuh laki-laki. Pergilah kamu ke sana. Tidak, aku diperintah oleh Allah SWT untuk memberikan kepada kamu seorang anak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan, aku tidak, nah gitu ceritanya, mau ngelak, tapi ditiuplah karena perintah Allah SWT, langsung hamil itu Sayyidatina Maryam. Karena hamil, ribut orang Bani Israel itu ribut bahwa ini diusirlah itu ke tempat yang sangat jauh karena merasa malu dan macam-macamnya. Akhirnya sampai lahir, dan itu tidak lama, tidak sebagaimana 9 bulan 10 hari kebiasaannya wanita, tidak, tapi sebentar saja. Lalu ketika dia lahir, mau melahirkan, dari saking capeknya, tidak ada bidan, tidak ada orang, di tengah padang pasir yang begitu panas, dia bersandar. Di mana? Di pohon kurma. Di pohon kurma bersandar sambil mengatakan wahnan ala wahnin. Jadi wahnan ala ngucuk nyabe istilahnya. Dalam bahasa Maduranya ngucuk nyabe. Kenapa? Tidak kuat untuk mengeluarkan bayi itu tadi. Katanya Allah SWT, wahai Maryam, unduhlah itu pohon kurma itu. Nah ini, yang dua berapa ini pohon kurma, agar bos ekakan. Nah, siapa sih kuat ngunduh pohon kurma? Ya, berarti saya kuat. Pohon kurma serodu, ya, unduhlah itu pohon kurma. Yaudah ini, agrudus pohon kurma. Itu pada bulan September di Palestina. Sampai sekarang kurma itu buahnya pada bulan Desember. Jadi September. Nah, September itu dijadikan memang betul kelahiran Nabi Allah Isa. Tapi dirembak oleh Nasrani karena sebab tidak ada respon dari masyarakat setempat. Akhirnya diambillah 25 Desember. Untuk apa? Hanya untuk merusak akidah kita. Supaya orang Islam yang artinya merayakan hari tahun baru Masehi ataupun tahun baru Islam, itu supaya mereka bersyukur kepada Allah SWT atas karunia yang Allah berikan. Dan artinya apa? Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Supaya kita itu bisa menintrospeksi sampai di mana kita iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ngitung. Ya, supaya bisa ngitung. Hitunglah, ya. Amalmu itu sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Masehi ataupun Hijriyah. Nah, akhirnya dapat sambutan. Sampai sekarang orang muslimin itu mesti harus merayakan tahun Masehi.
Tahun Masehi itu luar biasa. Orang Kristen merayakan, orang Islam merayakan, semuanya merayakan karena sebab tahun baru. Untuk mendapat sambutan dari orang Islam, makanya banyak trompet lon-lon, pret. Trompet itu punya siapa? Trompet ajarannya Nasrani, bukan ajarannya Islam. Orang Islam, kalau nalon, 25 Desember kalau nalon, 1 Masehi kalau nalon. Untuk mendapat sambutan seperti itu. Paham? Ini sejarah. Dan ini sudah terlintas dalam mata dan kita saksikan dalam kehidupan yang nyata. Bahwa kelahiran Nabi Allah Isa itu sebenarnya pada bulan September. Tapi karena tidak berlaku di Nasrani, dia dimajukan atau dimundurkan untuk mendapat sambutan dari orang Islam. Oleh karena itu orang Islam tidak boleh ngikuti mengatakan selamat hari Natal, haram hukumnya. Ada ulama-ulama yang bodoh-bodoh itu ya. Ceramah kadang-kadang begitu. Ngakunya apa? Tidak apa-apa. Kita demi sosial, demi keamanan, kedamaian di antara agama, itu boleh saja kita mengatakan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Haram itu hukumnya. Kok berani-beraninya dia mengatakan seperti itu? Padahal Allah tidak ada selamat bagi orang yang tidak menyembah kepadaku. Tidak selamat bagi orang yang tidak memeluk agama yang aku turunkan kepadamu. Itu Islam. Kok berani-beraninya ada ustadz-ustadz ya, yang hanya bisa ceramah lalu mengatakan tidak apa-apa. Yang mengatakan tidak apa-apa itu siapa? Apakah kamu mengikuti ustaz yang mengatakan seperti itu, atau mengatakan Allah yang menjadi tidak selamat bagi orang yang tidak meluk agama Islam? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Kalau tidak mengatakan begitu, tidak diterima, tidak selamat. Karena orang yang selamat itu adalah orang yang memeluk agama Islam. Aslim taslam. Masuk Islam kamu selamat. Tidak masuk Islam tidak selamat di dunia dan di akhirat. Perlu kamu ketahui. Ya, supaya kamu tidak ikut-ikutan merayakan hari Natal dan Tahun Baru. Paham? Ini yang jelas. Yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya orang Islam itu jangan ikut-ikutan dalam hal akidahnya, agamanya, makanannya, minumannya, pakaiannya dan kehidupannya. Tidak sama antara orang Islam dan selain orang Islam. Paham? Nah ini yang perlu ditegaskan. Karena apa? Karena pemuda-pemudanya khususnya itu kalau malam tahun baru itu kan ngebut-ngebutan, trek-trekan sampai ya ada misalkan ada dangdutan di mana-mana tempat, akhirnya saling tukaran sambil membunuh. Ada terjadi di situ. Ada yang pergi ke tempat-tempat maksiat akhirnya dihempas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kita sampai terngiang-ngiang di kepala kita tsunami yang ada di Aceh itu pada tanggal berapa? Pada tanggal 25 ketika mereka berfoya-foya. Ya, diskotika di depan masjid dihantam sama Allah SWT malam harinya ketika mereka sudah kepayahan. Kenapa kok bisa yang masuk masjid itu selamat, yang di luar masjid itu celaka? Nah ini, karena tidak mengikuti aturan-aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu digarisbawahi bahwa kita tidak boleh ikut-ikutan mengatakan bahwa kata selamat bagi orang yang selain Islam itu tidak boleh, bahkan haram hukumnya. Kenapa? Karena bertentangan dengan Allah SWT yang menyatakan aslim taslam. Masuk Islam baru kamu selamat. Tidak masuk Islam tidak selamat. Jelas? Ya. Di sini dikatakan bahwa Maryam itu ketika sudah sampai hari lahirnya Allah berikan air di bawahnya. Itu padahal itu kan batu. Ya, tidak ada air. Lalu Allah menjadikan, ya Maryam, jangan kamu takut, jangan kamu resah, gelisah, karena Allah akan memberikan kepadamu air. Ya, air selokan atau air sungai yang kecil yang bisa kamu mandi di sana. Ya. Akhirnya unduhlah itu korban. Diunduh agrebes korban. Akhirnya dimakan sampai punya kekuatan. Paham? Orang lahir itu melahirkan harus dikasih, kalau sekarang itu kasih telur, minum telur 11. Ya. 11 biji telur masukkan di gelas lalu kasih madu. Ya. Madu 5 sendok, 7 sendok, kasih selawat, minumkan. Itu cepat keluarnya. Tidak pakai operasi. Yang operasi itu kan tidak kuat. Bahkan tidak dibuat kuat, ya. Oleh yang lainnya supaya apa? Susah lahirnya. Bukan digampangkan, disusahkan. Tapi kalau Habib menyampaikan 11 telur itu dimasukkan dalam gelas yang besar, dikasih madu 7 sendok, baca selawat, gula aduk, enom. Dikasih paalah,
Ya, pahala satu aja segitu. Teteh masukkan aduk, minum, cepat itu keluar insyaallah. Ini untuk semuanya. Ya, yang bisa memanfaatkan dapat mendengar tausiahnya Habib ini bisa mengamalkan ini. Ini karena hari kelahiran. Nabi Allah Isa, Sayyidina Maryam ketika itu mau lahir, Sayyidina Isa, Nabi Allah Isa habis makan kenyang baru lahir. Ya, gampangnya Nabi Allah Isa itu dimandikan dan dia juga artinya membersihkan dirinya, ya, dibungkus dengan kain seadanya oleh ibunya Sayyidina Maryam, lalu mengatakan Nabi Allah Isa, ya ummi la takhaf wa la tahzan. Wahai ummi, jangan kamu takut dan jangan kamu merasa khawatir. Terkejut ibunya, kok ada bayi bisa berbicara ini? Karena itu dibawalah itu ke kaumnya. Ya, dibawalah ke kaumnya. Ketika dibawa ke kaumnya ribut ini orang Yahudi. Orang Yahudi ini ribut. Oh, ini orang yang sudah yang berzina sudah datang anaknya sudah. Ya, oh ini orang yang begini. Ada orang yang mengatakan, "Hei, Maryam, mengapa kamu kok begini? Kok membawa kecelakaan dan bencana kepada keluarga kami?" Seperti itu kata mereka itu. Yang mengikuti yang cinta kepada Maryam itu mengatakan, bapakmu orang baik, ibumu orang baik, mengapa kamu membawa masalah yang membuat resah gelisah keluarga kami? Sayyidina Maryam itu ketika membawa ini Isa dalam buayannya, lalu Nabi Allah Isa tidak berbicara, Sayyidina Maryam tidak bicara. Katanya mereka yang hadir itu, apa maksudnya kamu? Bicaralah kamu langsung kepada anak bayi ini, siapa dia? Lalu bagaimana katanya mereka itu yang datang kepada Sayyidina Maryam? Ada apa kita akan berbicara kepada orang yang bayi yang masih dalam buayanmu? Tidak mungkin bisa dibicara. Ya. Ketika dia tidak bicara, ketika dia mengatakan, siapa kamu? Lalu Nabi Allah Isa mengatakan, ana Abdullah. Ya, ini ayatnya. Nah, qala inni Abdullah. Sesungguhnya Nabi Allah Isa itu berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Terkejut dia mereka. Orang Yahudi ini terkejut melihat bayi bisa bicara. Ketika masih umur 1 hari saja sudah bisa berbicara. Nah, ketika pembicaranya ini yang disampaikan oleh Nabi Allah Isa kepada mereka tercengang. Inilah caranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan memuliakan seseorang. Ketika sudah menghinakan, sekali angkat menjadi hilang itu kehinaannya Sayyidatina Maryam, dan menjadi bangkitlah kemuliaan dari keluarga Sayyidatina Maryam. Yang tadinya takut, jangan dikhawatir, yang tadinya dibilang celaka kita. Tetapi dengan ini bayi yang berbicara kepada mereka bahwa sesungguhnya aku ini adalah Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, barulah mereka percaya, langsung fokus kepada pembicaraannya Nabi Allah Isa. Dan Nabi Allah Isa itu dibesar-besarkan oleh mereka, dikultuskan sebagai Tuhan. Dari saking apa? Dari saking mulianya Nabi Allah Isa itu tadi. Oleh karena itu, da'atun nasara fi nabiyihimi wa hukum bima syi'ta wa mathan fihi wahtakimi. Itu ada di Burda, ya enggak? Jangan kamu mengkultuskan Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Allah Isa sebagai Tuhan. Nabi Allah Isa mengatakan, aku ini bukan Tuhan, aku ini hamba Allah Subhanahu wa taala sama dengan kamu. Hanya saja Allah itu akan mengirimkan kepada kami kitab-kitab, sebagaimana nanti akan menjadi rujukan dan pedoman hidup bagi kamu. Oleh karena itu ikuti aku dan sembahlah kepada Allah. Sembahlah Allah. Ini ayatnya. Qala inni Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka mengatakan, bagaimana kami akan berbicara kepada orang yang masih dalam buayan, yang masih bayi? Ya, tidak mungkin ya Maryam, aku akan berbicara kepada bayi itu tadi. Ya, tetap mengatakan apa? Qala ini Abdullah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Maaf ya. Tadi di atasnya. Sekarang ini dikatakan qala ini Abdullah, sesungguhnya aku ini hamba Allah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya kami ini
akan diberi oleh Allah SWT Alkitab, yaitu kitab Injil. Nah, karena ini orang Islam wajib percaya dan meyakini bahwa kitab Injil itu pernah diturunkan kepada Nabi Isa, wajib. Tetapi masalah kandungannya jangan coba-coba kamu mempelajari dan menjadikan pedoman hidup bagi kita. Kenapa? Karena sudah ada Al-Quran. Sementara kitab yang diturunkan Allah berupa kitab Injil kepada Nabi Allah Isa itu sudah dirubah oleh tangan-tangan jahil mereka. Oleh karena itu tidak boleh kamu mengimani isinya, tetapi kitabnya yang namanya kitab Injil itu wajib kita percaya sebagai orang Islam dan mengakui bahwa Nabi Allah Isa itu adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah kepada kita. Paham? Nah. Tetapi kandungannya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena sudah rusak, tidak bisa dijadi pedoman hidup bagi kita. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan kami seorang nabi. Nah, karena Nabi Allah Isa ini seorang nabi, maka wajib kita percaya kepada nabi-nabi yang turun Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Nabi Allah Isa. Jadi nabi itu yang diturunkan dan wajib kita ketahui 25 nabi dan rasul. Itu di antaranya Nabi Allah Isa. Kita tidak panjang lebar berbicara tentang masalah nabi dan rasul karena kita berbicara tentang Nabi Allah Isa. Akhirnya jadi nabi. Jadi nabi waktu masih kecil. Ya. Bukan sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika umur 40 tahun. Lebih mulia mana Nabi Allah Isa dengan Nabi Allah Muhammad SAW? Loh, kenapa kok bisa mengatakan seperti itu? Iya, karena Nabi Allah Isa itu lahirnya ketika lahir sudah jadi nabi. Sedangkan Nabi Muhammad menunggu 40 tahun. Berarti kan lebih mulia Nabi Allah Isa? Tidak. Nabi Muhammad lebih mulia daripada nabi dan rasul, bahkan semua makhluknya, bahkan kepada malaikat-malaikatnya. Paling mulia di jajaran para makhluk Allah SWT adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bersumber kepada hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andai kata bukan sebab engkau ya Rasul, aku tidak cipta segala sesuatunya. Artinya Nabi Isa ini tidak dicipta. Bukan kenabiannya, nabinya tidak dicipta, Isanya tidak ada. Kau bilang lebih mulia Nabi Allah Isa daripada Nabi Muhammad karena sebab dia waktu lahir dia berbicara kepada manusia. Tidakkah kamu tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika bayi, ya sudah bisa berbicara dengan apa? Dengan manusia, berbicara dengan batu, berbicara dengan hewan, berbicara dengan tumbuh-tumbuhan. Sudah saya ceritakan, ketika Nabi Muhammad SAW lahir dan wafat itu ibunya ketika umur 22 tahun, disapilah oleh Halimah dan dibawalah ke sana, ke rumahnya. Ketika dibawa, ada batu yang jatuh dari atas, lalu memberikan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa kau batu? Ya, isfalana ya Rasulullah. Berikan aku syafaat ya Rasulullah. Apa? Kau minta syafaat kepadaku? Iya, karena aku takut akan datang kepadamu ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, dan Allah menjadikan batu dan manusia itu sebagai apa? Batunya api neraka. Wa indat lil kafirin, dan neraka itu dijadikan untuk orang-orang yang kafir. Aku takut ya Allah ya Rasulullah untuk menjadi batu api neraka. Karena itu berikan syafaat kepadaku. Syafa'lana lana ya habibana. Itu lahirnya dari hadis ini. Nabi Muhammad berbicara, "Hai batu, pulanglah kamu ke tempatnya." Batu yang datang dari laut, dari apa? Gunung itu, aglundung ke bawah, diperintah sama Nabi, "Pulanglah ke tempatmu." Balik lagi ke atas. Batu diperintah ketika Nabi umur 2 tahun, belum dijadikan Nabi dan diangkat Nabi karena belum umur 40 tahun. Tapi bayinya sudah menyuruh memerintahkan batu untuk kembali ke tempatnya. Dia berangkat berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Ada pohon kurma. Pohon kurma itu menur ke sini, kecedakah di atasnya Nabi Muhammad SAW. Ada apa kamu? Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Berapa kurma? Dari dulu saya tidak pernah berbuah ya Rasulullah. Apa maunya kamu? Jadikan aku berbuah supaya saya menjadi manfaat bagi umatmu. Ya sudah, silakan berbuah kamu. Lalu dia balik lagi. Bahkan kurma satu kebun itu dipanggil. Ketika sudah jadi Nabi, "Wahai kurma, sini kamu semuanya. Berangkat. Timing aku mau kencing." Mau istrinya mau kencing. Ditutupi Rasulullah sampai tidak dilihat oleh Nabi, oleh yang lainnya, oleh sahabat, barulah kencing di sana.
Jadi tunduknya kepada Rasulullah itu bukan hanya Nabi Allah Isa, tapi semua surga neraka ditunduk kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hewan juga ketika sakit disembuhkan oleh baginda Muhammad SAW. Tidak makan 2 tahun tapi menjadi sehat kembali tanpa makan, tanpa minum. Itu karena mukjizatnya Nabi. Itu umur 2 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu tidak kalah karena sebab berbicara. Nabi Allah Isa ketika umur berapa? Umur 2 tahun. Jadi Nabi Muhammad berbicara kepada siapapun yang berkehendak, bahkan hewan berbicara kepada Rasulullah SAW. Itu lebih mulia Nabi. Biar kamu tahu. Kalau Nabi Allah Isa masih kecil sudah berbicara, Nabi Muhammad masih bayi berbicara juga. Tetapi syafaat ini semuanya untuk mereka yang hadir, yang pernah hidup di dunia, karena sebab syafaatnya Nabi, karena sebab keberadaannya Nabi. Tanpa Nabi tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, tidak tahu kamu siapa Tuhan kami. Kenapa? Karena kamu tidak dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga neraka tidak dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melihat semua, menyaksikan apa yang ada di dunia, di alam kubur dan di akhirat sebagaimana di Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW dan disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, maka jangan segan-segan kamu membenarkan, karena tolak ukur hidup kita ada berpedoman kepada kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini waj'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah akan menjadikan kepada kami hidupnya barakah, penuh dan keberkatan. Ainama kuntu, di mana saja kami berada. Nah, kalau ingin barakah, maksudnya tiru perbuatan Nabi dan Rasul. Kalau ini kepada Nabi Allah Isa ini berbicara kepada apa? Yahudi dan Nasrani. Supaya mereka itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meneladani kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Ini karena berbicara Nabi Allah Isa, bukan kita yang ikuti. Ini aturannya, ini berarti kitab yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Allah Isa, dimasukkan dalam Al-Quran. Jadi kalau kamu berbicara tentang masalah hukum Allah dan baca Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, berarti kamu telah membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Quran. Makanya kalau sudah baca Al-Quran, tidak perlu baca kitab Injil, Taurat, Zabur, tidak perlu. Karena di sini semuanya ada. Nah, disinilah tempatnya. Kenapa? Kitab yang masih diutuhkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran yang dibawakan Allah kepada Nabi Allah Isa. Ini ada. Ini kitabnya. Ini buktinya. Bahwa Allah telah menurunkan kitab yang namanya Injil. Ya ini kitabnya. Paham? Ini isinya. Bahwa Nabi Allah Isa itu telah mengatakan bahwa saya ini adalah Abdullah, hamba Allah. Bukan Tuhan. Karena itu jangan sembah aku. Aku bukan Tuhan. Makanya sampai disalib. Ya, yang disalib siapa? Orang yang serupa dengan Isa. Nabi Allah Isa diangkat ke atas, ke langit. Ya. Nanti kalau sudah mau kiamat akan diturunkan bersama Imam Mahdi. Imam Mahdi ini adalah keturunan daripada baginda Muhammad SAW dari Hasan. Al-Imam Hasan. Diturunkan di Palestina. Makanya orang Palestina itu berjuang mati-matian untuk mempertahankan tanah suci ini. Kenapa? Karena ini akan dibangkitkan dzurriyyat Rasulullah SAW yang bernama Muhammad bin Abdullah dari keturunan Hasan.